Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview praktikum kimia logam dan non-logam pemurnian garam dapur melalui rekritalisasi. Tujuannya untuk mengetahui salah satu metode pemurnian, yaitu rekritalisasi dan penerapannya pada pemurnian garam dapur kasar. Dasar teori dari rekritalisasi atau pembentukan kristal berulang adalah salah satu metode pemurnian zat. Metodenya berdasarkan pada perbedaan daya larut padatan yang akan dimurnikan dengan pengotornya dalam suatu pelarut tertentu, maupun jika mungkin dalam pelarut tambahan lain yang hanya melarutkan zat-zat pengotor saja. Pengertian kristalisasi yaitu suatu metode untuk pemurnian zat dengan pelarut dan dilanjutkan dengan pengendapan. Syarat pelarut yang dapat digunakan dalam proses rekritalisasi yang pertama, memberikan perbedaan kelarutan yang cukup signifikan antara zat yang dimurnikan dan zat pengotor. Yang kedua, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Yang ketiga, kelarutan suatu zat dalam pelarut merupakan fungsi temperatur. Umumnya, menurun dengan menurunnya temperatur. Yang keempat, mudah dipisahkan dari kristal. Yang kelima, bersifat iner atau tidak mudah bereaksi dengan kristal atau zat yang akan dimurnikan. Yang terakhir, pelarut yang digunakan sebaiknya memiliki titik didih lebih rendah agar mempermudah pengeringan kristal. Percobaan yang dilakukan dengan teknik pemurnian natrium klorida yang berasal dari garam dapur. NaCl adalah komponen utama dalam garam dapur. Komponen lainnya yang merupakan pengotor biasanya dari ion-ion seperti Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, SO42-, I-, dan Br-, yang semuanya mudah larut dalam air. Untuk memperoleh NaCl dengan kemurnian yang tinggi dari garam dapur dapat ditempuh melalui metode rekritalisasi dengan pelarut air. Namun, untuk menghilangkan atau mengurangi adanya ion-ion pengotor perlu ditambahkan ion-ion tertentu yang mampu mengikat ion-ion pengotor menjadi senyawa-senyawa yang kelarutannya dalam air menjadi sangat rendah, sehingga dapat dipisahkan melalui penyaringan sebelumnya. Untuk alat dan bahannya, yaitu ada garam dapur kotor, serbuk CaOH2, larutan encer BaOH2 atau BaCl2, ada larutan HCl, ada larutan NH42CO3. Untuk informasi atau MSDS dari air, nama lainnya aqua atau dinitrogen monoksida hidrogen hidroksida. Untuk rumus molekulnya H2O, memiliki massa molar 18,0153 gram per mol. Densitas atau fasenya sekitar 0,99 gram per cm kubik dan 0,92 gram per cm kubik. Memiliki titik lebur 0 derajat Celcius dan memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Memiliki kalor jenis sekitar 4184 Joule per kg. Dan untuk garam dapur atau NaCl memiliki rumus molekul NaCl memiliki massa molar 58,44 gram per mol. Penampilannya tidak berwarna atau berbentuk kristal putih. Densitasnya sekitar 2,16 gram per cm kubik. Memiliki titik lebur 801,0 derajat Celcius. Memiliki titik didih 1465 derajat Celcius dan memiliki kelarutan dalam air 35,9 gram per 100 ml. Untuk alatnya ada pemanas, ada gelas beker 250 ml, ada gelas ukur, ada corong, ada pengaduk, ada kertas saring, dan ada kertas lakmus atau indikator pH universal. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, dilarutkan 10 gram garam dapur kotor ke dalam 25 ml air atau dalam gelas beker dan dipanaskan sampai mendidih dan diaduk. Kemudian ditambahkan 0,1 gram CaOH2 ke dalam larutan. Setelah itu dilarutkan BaOH2 atau BaCl2 encer bertetes-tetes sampai tetes terakhir tidak berbentuk endapan lagi.
Kemudian ditambahkan larutan encer NH42CO3 bertetes-tetes sambil diaduk. Setelah itu disaring campuran tersebut ke dalam gelas beker yang sebelumnya telah ditimbang dan dinetralkan filtrat dengan larutan HCl 0,1 m atau kenetralan larutan dites dengan kertas lakmus atau indikator pH universal. Kemudian diuapkan larutan sampai relatif kering. Setelah itu ditimbang kristal NaCl yang diperoleh dan hitung rendemen rekritalisasi yang telah dilakukan. Setelah itu kita menunggu hasil. Fungsi penambahan CaOH2 atau CaOH2, PaOH2 dan NH42CO3 yaitu untuk menarik zat pengotor. Untuk rumus rendemennya yaitu berat pemurnian dibagi berat garam dapur awal dikali 100%. Dari hasil pengamatan dan analisis data diperoleh untuk perlakuan larutan yang dipanaskan menghasilkan jernih dan garam larut dalam air. Kemudian larutan garam ditambah CaOH2 menghasilkan endapan putih. Yang ketiga, larutan garam ditambah CaOH2 dan larutan BaCl2 menghasilkan tidak terbentuknya endapan putih atau endapan putih larut atau larutan keruh. Kemudian larutan disaring menghasilkan jernihnya larutannya. Kemudian larutan garam ditambah CaO ditambah larutan BaCl2 ditambah NH42CO3 menghasilkan larutan berwarna putih seperti susu kedelai. Yang terakhir, kemudian larutan disaring menghasilkan jernih dan terbentuknya endapan. Untuk reaksi yang terjadi sesuai video yaitu 2NaCl ditambah CaOH2 menghasilkan CaCl2 ditambah 2NaOH. Kemudian CaCl2 ditambah 2NaOH ditambah BaCl2 menghasilkan 2NaCl ditambah BaOH2 ditambah CaCl2. Kemudian 2NaCl ditambah BaOH2 ditambah CaCl2 ditambah NH42CO3 menghasilkan 2NaCl ditambah CaCO3 mengendap dan 2NH4Cl mengendap dan BaOH2 mengendap. Dari hasil pengamatan dan analisis data yaitu massa gram dapur 10 gram dan hasil rendemennya cawan kosong 100,64 gram, cawan ditambah isi menghasilkan 109,53 gram. Presentasi rendemen dari NaCl yaitu kita menggunakan rumus rendemen tadi, yaitu berat pemurnian dibagi berat garam dapur awal dikali 100%. 9,07 dibagi 10 dikali 100% menghasilkan 90,7%. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pemurnian garam NaCl dilakukan dengan metode rekritalisasi, yaitu mengkristalkan kembali kristal yang sudah terbentuk sebelumnya. Teknik rekritalisasi yang dilakukan yaitu dengan teknik pengendapan dan penguapan yang mana nantinya zat pengotor akan diikat oleh CaOH2 atau CaO. CaOH2 atau CaO ini nantinya akan mengikat ion pengotor seperti Ca2+, Mg2+, Fe3+. Ketika garam dapur dilarutkan dalam air panas, maka akan terjadi ionisasi dan partikel pengotor juga akan menjadi ion-ion atau partikel-partikel kecil. Ion-ion pengotor ini akan diikat oleh CaO dan diendapkan. Setelah itu, ditambahkan BaOH atau BaCl2 dengan tujuan untuk mencegah terjadinya endapan lagi karena penambahan CaO. Penambahan larutan NH42CO3 yaitu membuat larutan menjadi jenuh dan mengikat ion-ion pengotor yang masih ada dalam larutan. Ketika larutan jenuh, maka ion-ion akan mengendap. Setelah ion pengotor mengendap, maka endapan akan disaring. Yang tersisa hanya larutan garam yang dipanaskan. Dan dipanaskan dan diuapkan, kemudian akan didapatkan kristal garam rekritalisasi yang lebih putih, jernih, dan bersih. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu dari video yang telah dilihat dan
Sesuai perhitungan diperoleh kristal NaCl seberat 9,07 gram dengan rendemen 90,7%. Kristal ini diperoleh dari proses rekritalisasi dengan air sebagai pelarutnya. Rekritalisasi adalah metode pemurnian bahan garam dapur dengan membentuk kristal kembali guna menghilangkan zat pengotor. Prinsip dari rekritalisasi yaitu perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencemarnya. Garam hasil rekritalisasi berwarna putih, bersih dan strukturnya lebih lembut dari keadaan awal. Sekian review praktikum yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.